Pada Pilkada 2024, sebanyak 41 daerah di Indonesia hanya diikuti oleh satu pasangan calon, paslon, atau calon tunggal, sehingga mereka akan bersaing dengan kotak kosong di hari pemungutan suara pada 27 November 2024. Kotak kosong dalam pilkada memungkinkan para pemilih yang tidak mendukung calon tunggal untuk mengekspresikan pilihan mereka. Konsep kotak kosong muncul sejak Mahkamah Konstitusi, (MK), memutuskan dalam putusan nomor 100, PU 13, 2015 bahwa pilkada tetap sah meskipun hanya diikuti satu pasangan calon. Jika calon tunggal gagal memperoleh lebih dari 50% suara sah, maka kotak kosong dianggap menang, dan pilkada di daerah tersebut harus diulang pada pilkada serentak berikutnya. Untuk sementara, jabatan kepala daerah akan diisi oleh seorang penjabat, PJ, yang ditunjuk pemerintah pusat. Fenomena kemenangan kotak kosong pernah terjadi pada Pilkada Makassar 2018, di mana kotak kosong mengalahkan satu-satunya paslon setelah pasangan petahana didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung. Presiden Joko Widodo menanggapi isu 41 daerah di Indonesia yang hanya memiliki satu pasangan calon, paslon, pada Pilkada serentak 2024 dengan menyatakan bahwa kotak kosong adalah bagian dari proses demokrasi yang harus diterima. Dalam kunjungan kerja ke Surabaya pada Jumat, 6 September 2024, Jokowi menyebutkan bahwa adanya kotak kosong tidak menghambat masyarakat dalam menggunakan hak berdemokrasi mereka untuk memilih calon kepala daerah. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mencatat bahwa terdapat 41 daerah, yang terdiri dari satu provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota, yang hanya diikuti oleh satu paslon. Angka ini menurun dari sebelumnya sebanyak 43 wilayah. Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin, menyatakan bahwa KPU akan memastikan proses pemilihan di daerah-daerah ini tetap berjalan sesuai aturan. Penunjukan Lais Hartono alias Cak Lontong sebagai Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024 mendapatkan respons positif dari tim rival. Sekretaris DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Rani Mauliani, menghargai keputusan tersebut dan mengucapkan selamat kepada tim pemenangan Pramono Rano. Rani menegaskan bahwa meskipun tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono, masih dalam pembahasan, mereka berkomitmen untuk bekerja dengan baik dan mengakomodir semua dukungan dari partai koalisi, organisasi, dan lembaga yang memiliki tujuan yang sama. Rani menekankan pentingnya kampanye yang jujur, sopan, dan santun, serta fokus pada hasil kerja yang berkualitas untuk warga Jakarta. Tim Ridho berusaha menciptakan hasil yang istimewa meskipun tim pemenangan mereka mungkin tidak terlalu istimewa dalam hal komposisi. Anies Baswedan tampaknya memulai langkah yang sama seperti tokoh-tokoh politik sebelumnya yang kecewa dengan partai politik yang ada dan memutuskan untuk membentuk partai sendiri. Modal finansial tentu menjadi faktor kunci dalam membangun partai yang dapat berperan signifikan dalam politik Indonesia. Tanpa dukungan finansial yang cukup, meskipun memiliki popularitas dan dukungan masyarakat, akan sulit untuk menjalankan kegiatan politik yang memerlukan banyak sumber daya. Ini adalah tantangan besar yang dihadapi oleh banyak pendiri partai baru. Menarik untuk melihat bagaimana Anies akan mengatasi tantangan ini dan apakah dia bisa mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk partai barunya. Menurut kalian, apakah partai baru tersebut bisa terwujud? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa memberi komentar di bawah. Komentar terbaik akan ditampilkan di video selanjutnya.